ini itu mau patah lihat. Film ini berjudul Viral 2016. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Film ini diawali dengan sebuah berita yang menyatakan ada kasus aneh yang berkemungkinan menjadi wabah epidemi di masyarakat. Terdeteksi ini bukanlah virus, melainkan sebuah parasit berbentuk cacing yang tidak pernah diketahui dari mana asalnya, dan menular melalui kontak lendir juga darah. Dan film viral pun dimulai. Kemudian scene beralih ke sebuah sekolah dan tiba-tiba diperlihatkan penampakan seseorang yang sedang beradu jigong. Baru aja dibahaskan penularan lewat apa, ini malah begituan. Lalu kejadian itu dilihat oleh seorang wanita bernama Emma. Ia adalah sosok wanita baik-baik yang gak pernah begituan. Lalu datanglah temannya yang bernama Gracie mengagetkannya dan mengajaknya untuk segera masuk kelas biologi. Sesampainya di sana, mereka pun melakukan kegiatan praktikum membelah kodok. Kodok ialah mamah dari cebong, jelas ya. Namun Emma sepertinya jijai untuk membelah kodok itu, lalu datanglah Pak Guru memberinya permen karet untuk menahan rasa jijainya. Bel pulang pun berbunyi, Emma sedang sendiri menunggu jemputan dari ayahnya. Lalu datanglah kakaknya yang bernama Stacy dan juga pacarnya yang juga sering beradu jigong di mana karep. Emma pun agak risih dengan kelakuan kakaknya itu. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria ganteng kalem bernama Ivan dan sepertinya Emma menyukainya. Lalu Stacy pun memanggil Ivan untuk pulang bersama. Lalu datanglah ayahnya. Ya, ternyata ayahnya adalah sosok dosen atau guru biologi tadi. Dan mereka pun pulang bersama. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah dan Ivan pun pulang. Mereka ternyata bertetangga. Lalu malam pun tiba, Emma, Stacy dan ayahnya makan bersama, namun sedikit terjadi perdebatan. Di sini kita tahu hubungan kekeluargaan mereka sudah tidak harmonis semenjak ibu dan ayahnya bercerai. Setelah makan selesai, Emma video call bersama temannya Gracie. Dan Gracie bilang di rumah si mamah batuk-batuk dan malah kena wajahku. Ia pun memberikan link video namun lebih mengerikan. Terjadi di Cina. Cina lagi ya, gak ember. Katanya di sebuah lift di Cina ada seseorang yang sengaja batuk darah ke wajah orang lain. Dan itu terekam oleh CCTV. Namun mereka tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Lalu ketika sedang asik-asiknya mereka video call, tiba-tiba ada yang lempar ke kapalan kertas. Ternyata itu adalah Ivan. Mereka pun PDKT dan semakin dekat. Ya, meski gua kira di sini mereka akan beradu jigong, namun nyatanya enggak. Singkat cerita, di keesokan hari, mereka kembali bersekolah dan mendapat pelajaran tentang makhluk aneh bernama lalat bot yang bisa bertelur di tubuh inangnya dan menjadi parasit berbentuk cacing. Semua bergidik melihatnya, termasuk kalian pastinya rasa gareleh sekali. Lalu ketika sedang asik-asiknya mereka belajar, tiba-tiba teman Emma yang bernama Gracie pun seperti sakit aneh. Ia pun tiba-tiba kabur dari kelas, lalu Emma disuruh ayahnya untuk mengejar Gracie. Dan tiba-tiba alangkah kagetnya ketika Emma menemukan Gracie sedang kejang-kejang. Ia pun panik dan meminta tolong, lalu datanglah satu orang pria menolongnya dan ternyata tiba-tiba si Gracie melotot dan memuntahkan darah ke wajah lelaki tersebut. Aneh sekali. Lalu setelah kejadian itu, Emma pun diperiksa takutnya tertular penyakit aneh tersebut. Lalu tiba-tiba muncullah informasi darurat, kelas dibubarkan untuk karantina. Dan semua siswa-siswi akan menjalani pemeriksaan. Dan seketika suasana menjadi seperti kiamat. Semua orang disuruh pulang dan ayah Emma yang khawatir akan mantan istrinya pun menjemput istrinya ke bandara. Dan anaknya disuruh pulang duluan ke rumah dengan nebeng tetangganya. Di perjalanan mereka sudah melihat kepanikan dari setiap warga yang akan pergi mengungsi akibat informasi dari pemerintah terkait parasit yang semakin menyerang dengan ganas. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah dan mencari informasi tentang jenis parasit yang sedang menjadi epidemi di negara mereka. Lalu ayahnya pun menelpon bahwasanya keadaan sudah semakin memburuk dan ayahnya tidak bisa pulang dikarenakan pemerintah sudah menjalankan PSBB dan dirinya tertahan di bandara bersama ibu mereka.
Malam pun tiba, siaran-siaran TV pun sudah ramai memberitakan kejadian tersebut. Bahkan Presiden Obama pun sudah angkat bicara, menandakan situasi sudah sangat serius dan sudah menjalankan protokol militer. Hingga tiba-tiba terdengar seseorang di luar rumah. Mereka panik takutnya orang jahat. Dan ternyata itu hanyalah pacar dari Stacy yang memanfaatkan situasi di mana di rumah mereka tidak ada orang tua. Dan mereka pun bersenang-senang mengaduk di atas kamar, sedangkan si Emma cuman bisa gigit jari melihat kelakuan kakaknya. Di keesokan harinya, Emma pun melihat ada bantuan dari CDC untuk para warga untuk tetap diam di rumah. Lihat tuh, enak banget, dikasih secara merata diantar ke rumah eksklusif. Bukannya pakai kresek sambil riweuh berebut. Panyirikan sama tetangga, bangsat emang. Juga isinya sangat komplit, dimulai dari makanan sampai dengan peralatan medis, flare, senter, dan lain-lain. Bahkan ada masker gratis. Di kita mah masker malah dibisnisin. Bangsat, bangsat. Di malam harinya, kembali berita menyiarkan tentang para pasien terkontaminasi yang kabur dari rehabilitasi dan dicari oleh pemerintah. Ditakutkan menyebarkan parasit tersebut. Lalu ketika Emma sedang belajar, tiba-tiba kakaknya diajak pacarnya untuk menghadiri pesta rumahan. Emma mencegahnya, namun si Stacy emang bangor, jadi susah buat dikasih tahu. Mereka pun pergi. Dan sialnya, si Emma bucin pun malah diajak Evan untuk pergi ke pesta. Ya elah. Ya karena sama-sama bucin, ia pun pergi aja ke pesta itu, namun pakai masker. Sesampainya di sana, terlihat para anak muda yang sedang berpesta dengan adu gabrut tanpa mengindahkan epidemi yang sedang terjadi. Malahan masker-maskernya ada yang dipakai kutang sagala. Kocak sih. Di sana Emma pun bertemu dengan Evan dan berpesta, seakan lupa dengan semuanya. Stacy pun datang membawa AO dan mereka pun minum. Dirasa sudah esang, si Evan pun mengajak Emma naik ke atas buat beradu kelamin dan adu jigong. Namun diperlihatkan ada seseorang yang seperti sakit berada di pesta itu. Ternyata itu adalah pasien yang kabur. Oh tidak, mereka semua dalam bahaya. Kemudian Emma dan Evan pun sudah masuk ke dalam ruangan dan diam di dalam bathtub. Terjadilah situasi awkward di antara mereka. Dan ketika itu si Evan menyatakan cinta dan akan memberikan jigongnya kepada Emma. Namun tiba-tiba terdengar kegaduhan di luar. Gagal maning. Ternyata itu adalah Stacy yang lagi mangprang amuk-amukan karena cowoknya membagikan kelamin dengan wanita lain. Stacy pun hanjakal parah punya pacar seperti itu. Mereka pun memutuskan untuk pulang saja. Namun tiba-tiba di dalam pesta, si pasien kabur itu mulai bertindak. Ia pun seperti dikendalikan dan meludahi korbannya dengan darah hingga terjadi keributan yang hebat. Emma dan Stacy bersembunyi dan terlihat keganasan dari pasien tersebut meracuni semua orang. Hingga ketika semua orang sudah pergi, Emma dan Stacy pun mengendap-endap untuk pulang, namun Emma pun hampir diludahi, untuk saja dilempar Stacy, dan kini Stacy lah yang kena diludahi darah itu. Terlihat ada sesuatu yang masuk lewat matanya. Kemudian orang tersebut menyerang Emma, namun untung saja ditolong oleh Evan. Mereka pun langsung pulang saja, but Stacy something wrong inside her body. Di rumah, Stacy pun langsung mandi dan sudah panik, takutnya ia tertular. Media sosial pun sudah penuh dengan berita epidemi termasuk konspirasi di dalamnya. Pagi menjelang, tim kesehatan pun mulai memeriksa rumah mereka dan mengecek keadaan tubuh setiap orang. Namun Stacy belum menampakkan gejala apa-apa. Ia pun masih dianggap bersih oleh semua tim kesehatan. Namun ketika ia sendiri, ia pun merasakan ada yang aneh di dalam tubuhnya. Lalu kini media sudah mulai memberitakan kerusuhan di mana-mana yang katanya seseorang yang terinfeksi akan menunjukkan gejala agresif seperti zombie dan akan menularkan parasitnya secara alamiah. Lalu tiba-tiba media mati, akses telepon, internet, dan lain-lain juga mati. Hanya ada pesan darurat dari pemerintah untuk masyarakat diam di dalam rumah dan mengunci rapat pintu rumah. Sebelum semuanya teratasi, mereka berdua semakin panik apalagi tidak ada kabar dari ayah juga ibunya. Hanya mereka berdua saja dengan si kakak yang sudah terinfeksi. Malam pun tiba ketika Emma sedang gelisah, ia pun melihat ada tembakan flare ke udara. Bukan untuk memanggil airdrop,
Namun itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sudah terkena infeksi dan ternyata tetangganya juga sudah terkena. Lalu datanglah militer membawa paksa istrinya, lalu terlihat banyak sekali tembakan flare lain, menandakan semua semakin memburuk. Banyak orang yang terinfeksi. Melihat situasi itu, mereka pun memutuskan untuk mengungsi saja dan pergi sejauh mungkin. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dicegat oleh pasukan militer dan menyuruh mereka kembali. Hingga ada satu mobil nekat menerobos, alhasil mobil itu dispray daun dan meledak. Melihat hal itu serius, mereka pun berputar arah dan kembali pulang. Daripada mati masuk lobi kan sedih. Di rumah, Stacy pun mulai merasakan parasit itu mulai berkembang biak di tengkuknya. Ia pun berusaha untuk mengoperasi sendiri tengkuknya. Geli banget, di dalam tengkuknya ada sejenis cacing aneh. Ia pun tidak mampu untuk mengeluarkannya. Singkat waktu, ketika mereka sedang makan malam dengan makanan yang sudah menipis, tiba-tiba terdengar gedoran keras dari pintu. Emma pun segera membawa pistol ayahnya dan mengecek. Ternyata itu adalah Evan, seperti sedang dikejar-kejar sesuatu. Dan ketika gedoran berhenti, Emma pun mengeceknya dan ternyata Evan bilang itu adalah ayah tirinya yang sudah terkontaminasi dan menjadi gila. Kemudian segera mereka membawa masker dan orang tersebut keliling rumah mencari cara untuk masuk. Lalu orang tersebut masuk dan seperti sudah dikendalikan parasit. Evan pun menyuruh mereka untuk diam dan benar saja. Cacing muncul dari telinga orang tersebut. Situasi semakin tegang. Hingga Emma hampir ketahuan. Namun untung saja makhluk itu ditembak oleh Stacy. Emma selamat, namun Stacy kini kejang-kejang, menandakan dirinya sudah dalam tahap diambil alih parasit. Emma dan Evan pun segera mengurung Stacy. Lalu terjadi perdebatan antara meninggalkan Stacy untuk diserahkan kepada pihak militer dan mengurungnya. Namun Emma bersikeras untuk mengurung Stacy dan mencari cara untuk menyembuhkannya. Lalu Evan bilang, bagaimana jika petugas memeriksa kemari? Kita akan dibunuh juga. Namun Emma mempunyai ide dengan memilok rumahnya menggunakan tanda yang sama dengan rumah yang sudah dikosongkan. Sehingga pihak militer menyangka rumah mereka sudah kosong. Lalu Stacy pun merengek meminta tolong kepada Emma. Ia bilang, aku lapar dan ingin makan. Dan bilang, makhluk ini mulai mengendalikanku. Kau pergi saja. Namun Emma bersikeras untuk menolong kakaknya. Ia pun mencari cara bagaimana untuk mengeluarkan parasit dari tubuh kakaknya. Juga ia sering mencari sinyal darurat untuk mereka bisa mengungsi. Namun tetap tidak ada progres. Hingga ketika si Emma sedang asik di atas genting bersama Evan sambil curcol, datanglah mantan pacar Stacy masuk Slonong Boy ke rumahnya. Dan ia menemukan Stacy yang terkurung dan berencana mengeluarkannya. Namun ternyata ia pun mati dimakan dan kejadian itu dilihat Emma dan Evan. Stacy pun menangis, katanya, ini bukan salahku. Parasit ini yang menyuruhku melakukannya, aku tidak bisa menahannya. Emma pun langsung memulai meracik obat bius untuk kakaknya dan dicampurkan ke dalam makanan. Setelah kakaknya pingsan, ia pun segera melakukan pembedahan kepada tengkuk kakaknya. Ia pun menutup lubang di tengkuknya menggunakan selotip supaya makhluk itu kehabisan napas dan keluar. Lalu setelah keluar, ia pun mencapitnya menggunakan pingset hingga kakaknya pun pingsan dan mereka menganggap semua sudah berlalu dan kakaknya akan sembuh. Namun tiba-tiba, untung saja itu cuma mimpi. Namun ternyata bukan sekedar mimpi. Tiba-tiba kakaknya menunjukkan gejala aneh dan ia pun kabur berlari tidak jelas keluar rumah. Emma dan Evan pun mengejarnya dan ternyata kakaknya masuk ke salah satu rumah kosong di komplek itu. Mereka pun menyusulnya dan masuk secara perlahan mencari di mana Stacy. Namun yang mereka temukan hanyalah mayat-mayat dari orang yang terkontaminasi. Hingga mereka pun kaget ketika ternyata rumah itu dijadikan sarang hibernasi oleh orang-orang yang terkontaminasi. Bahkan temannya Gracie pun berada di sana.
Mereka pun diserang dan dikejar-kejar hingga sampailah mereka di kamar. Ternyata itu adalah Stacy. Evan yang sibuk menahan pintu sedangkan Emma berbicara dengan Stacy. Stacy bilang, "Aku sudah tidak tahan lagi, tolong bunuh aku." Namun Emma tidak terima. Hingga ketika itu Stacy mulai tidak bisa menahan parasit tersebut. Emma pun refleks menembaknya dan ia pun shock. Evan menyuruh Emma untuk segera pergi. Untung saja Emma sadar dan pergi keluar jendela. Ia pun naik ke atas genting dan terlihat pasukan pengebom sudah berada di posisi. Lah kenapa? Kan mereka sudah menyangka komplek itu sudah tidak ada orang. Dan sesaat sebelum mereka dibom, mereka pun melompat. Untung saja mereka selamat dan para manusia yang terkontaminasi pun hancur melebur menjadi abu bersama rumah tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil selamat dan pergi berdua. Hingga sampailah mereka di sebuah toko terbengkalai dan menemukan ada foto keluarganya. Ternyata itu adalah pesan ayahnya yang berkata, "Jika kau menemukan pesan ini, berarti kalian selamat. Pergilah ke rumah paman, ayah dan ibu sudah menunggu di sini." Lalu Emma pun terlihat sangat bahagia karena ayah ibunya selamat. Emma pun pergi bersama Evan dan beradu jigong di dalam mobil. Lalu film pun berakhir.